Hai semua, kembali lagi bersama saya Francisca. Kali ini kita akan membahas studi kasus tentang diagram konteks, diagram dekomposisi, kemudian diagram rinci. Nah, kita lihat. Jadi ini ada contoh dari diagram konteks dari SI kepegawaian. Jadi SI kepegawaian ini memiliki beberapa entitas, yaitu pegawai dan keuangan, juga ada juga entitas HRD, juga pimpinan. Tetapi yang dijelaskan pada saat ini yaitu entitas pegawai dan keuangan. Nah, pada bagian ini dilihat entitas keuangan memberikan informasi berupa rekap gaji kepada sistem informasi kepegawaian. Kemudian, sistem informasi tersebut memberikan slip gaji kepada entitas pegawai. Nah, jadi dapat kita lihat pada diagram konteks tidak muncul data store atau tempat penyimpanan data. Jadi hanya muncul satu buah lingkaran berupa sistem informasi yang akan dirancang, kemudian beberapa entitas yang terlibat, dan arus data yang mengalir dari entitas menuju sistem informasi maupun sebaliknya dari sistem informasi menuju entitas. Nah, kemudian bagaimana menurunkan diagram konteks tersebut ke diagram zero atau ke diagram nol? Jadi contohnya ini ada sebuah sistem yang terdiri dari entitas A, juga entitas B. Nah, ternyata setelah dianalisis, sistem ini memiliki beberapa proses di dalamnya, yaitu P1, P2, dan P3. Nah, dari masing-masing proses tersebut, ada arus data yang mengalir ke data store, juga tetap ke entitas A dan ke entitas B. Dapat kita perhatikan, ada arus data dari sistem yang mengalir ke entitas A pada diagram konteks. Maka, pada diagram 0 atau diagram 0 juga harus ada arus data yang mengalir dari sistem menuju entitas A. Ya, jadi ini dari sistem mengalir ke entitas A, ya, jadi ini ada arus data yang mengalir, begitu pula harus ada arus data yang mengalir juga dari entitas dari sistem ke entitas A. Begitu juga yang ke entitas B. Nah, karena ini udah dipecah, maka terlihat bahwa ternyata arus data yang mengalir ke A berasal dari proses 3, P3, sedangkan yang mengalir dari A adalah mengalir menuju ke proses 1 atau P1, dan yang mengalir menuju entitas B adalah P2, ya. Nah, jadi sudah terlihat di diagram 0 si entitas itu terlibat dengan proses apa. Kemudian ini ada sebuah contoh pemetaan atau penurunan dari diagram konteks ke diagram 0 dengan studi kasus ojek online. Nah, seandainya ojol memiliki entitas berupa driver dan pelanggan, maka pada diagram nolnya juga harus ada entitas yang sama, yaitu driver dan pelanggan. Nah, kita lihat ternyata ada beberapa proses yang ada pada ojol ini, yaitu yang pertama ojek motor, yang kedua taksi, yang ketiga makanan. Nah, kemudian mereka bertiga itu masing-masing proses berinteraksi dengan beberapa data store. Di situ ada DS1 dan DS2. Kemudian tetap saja si driver harus memiliki aliran data yang sama seperti diagram konteks. Jadi kita lihat itu drivernya ada yang masuk, ada yang keluar, sedangkan pelanggannya di contoh ini hanya ada yang keluar, ya, menuju pelanggan, ya. Jadi hanya ada keluar dari sistem informasi menuju pelanggan. Jadi ini sekedar contoh bahwa harus ada keseimbangan, walaupun sebenarnya mungkin pada ojol yang sebenarnya pelanggan juga memasukkan data, ya, tetapi ini hanya mempertegas bahwa ketika hanya ada arus yang masuk ke sebuah entitas pada diagram konteks, maka ketika pada diagram zeronya arus data tersebut juga hanya ada yang masuk ke entitas. Jadi tidak mungkin tiba-tiba si entitasnya mengeluarkan arus data. Jadi ini menjelaskan tentang keseimbangan, ya.
Nah, tuh. Seandainya ada yang masuk, itu tanda panahnya muncul tuh, dari entitas pelanggan menuju proses, menuju sistem ojol, maka harus ada juga di diagram nolnya. Nah, tadi pada slide sebelumnya tidak ada tanda panahnya. Sekarang kita munculkan, maka dua-duanya harus muncul. Ada pada diagram konteks, maka pada diagram nolnya juga harus ada. Tidak ada pada diagram konteks arus data tersebut, maka tidak boleh ada juga, tidak boleh tiba-tiba muncul pada diagram nol. Begitu ya. Nah, ini ada keterangan bahwa tidak seluruh arus data digambarkan pada contoh kasus ini ya. Nah, kemudian bagaimana merincikan? Ya, jadi dari diagram nol tadi dirincikan menjadi diagram rinci. Contohnya, ternyata dari proses ojek motor masih bisa dipecah. Ya, jadi kita ambil nih, tadi kan dari ojol ternyata ada 3 proses, yaitu ojek motor, kemudian ada taksi, kemudian ada makanan. Nah, kita lihat sekarang yang dari ojek motor ternyata masih bisa dipecah menjadi beberapa subproses. Contoh, dia ada subproses pemesanan. Ya, arus data yang mengalir dari subproses pemesanan adalah misalnya pemilihan lokasi jemput, pemilihan lokasi antar, kemudian lokasi pembayaran, metode pembayaran. Nah, kemudian ada subproses pemberitahuan, arus data yang keluar masuk, yaitu ada pemberitahuan kepada pelanggan, ada pemberitahuan kepada driver. Kemudian ada subproses pembayaran, ada arus data yang keluar masuk, yaitu pemotongan saldo atau pembayaran. Ya, seandainya dia menggunakan cash. Nah, ini jadi dari ojek motor itu ternyata ada 3, ya, diandaikan ada 3 subproses, yaitu pemesanan, pemberitahuan, dan pembayaran. Nah, jadi bagaimana nanti hubungan entitas dengan arus datanya harus seimbang seperti contoh yang sebelumnya, sebelum slide ini tadi. Sama seperti ketika kita menurunkan dari konteks menuju diagram nol, demikian pula harus kita jaga keseimbangannya ketika kita menurunkan dari diagram 0 atau diagram 0 menuju diagram rinci. Ini baru satu subproses, baru satu proses, yaitu ojek motor. Seandainya si taksi juga punya beberapa subproses, maka kita gambarkan juga. Kita turunkan juga, rincikan juga. Seandainya yang di proses makanan juga memiliki beberapa subproses, diturunkan juga dengan cara demikian. Oke, nah berarti didapatlah level berikutnya. Kemudian seandainya di level, di proses pemesanan, ada lagi anaknya atau proses di dalamnya, atau seandainya di dalam proses pemesanan ada beberapa subproses lagi, maka DFD ini harus kembali dipecahkan atau dirincikan menjadi level yang lebih tinggi. Begitu. Nah, ini cara mendekomposisi diagram. Ini contohnya ada nama sistem, kemudian dia punya P1, P2, P3, kemudian P1 punya anak, P2-nya juga punya anak, P3-nya punya anak. Kemudian si P21-nya juga punya anak, artinya P2-nya punya cucu. Nah, begini ya cara menurunkannya. Jadi, yang saya bilang tadi, seandainya anggap saja P2 itu adalah taksi. Kemudian taksi itu punya proses pemesanan, P21. Kemudian ternyata di dalam P21 itu ada beberapa proses lagi. Tapi tidak mungkin cuma satu ya. Itu karena tidak muat aja, tidak digambarkan. Jadi pasti lebih dari satu. Karena kalau dia cuma satu proses berarti itu dia sendiri, bukan anaknya. Nah, jadi seandainya masih bisa dipecah lagi, maka diturunkan lagi menjadi P211 dan P212. Ya, jadi seandainya si proses pemesanan taksi masih bisa dipecah menjadi beberapa proses, maka dipecah juga atau dirincikan juga pada DFD-nya. Nah, ini kasus ojek online. Tuh. Jadi, dia punya yang tadi proses ojek motor, taksi, dan makanan. Kemudian di ojek motor ada pemesanan dan pemberitahuan, kemudian ada pembayaran. Nah, begini ya contohnya. Nah, seandainya tadi
si pemesanan ini 1.1 masih punya subproses, maka nanti akan ada 1.1.1 dan 1.1.2 dan seterusnya sampai habis. Begitu. Oke. Nah, sekian kuliah singkat mengenai studi kasus, diagram konteks, diagram dekomposisi, dan diagram rinci. Nanti kita akan ketemu di kelas melalui video conference. Kemudian akan ada latihan studi kasus yang akan Anda kerjakan yang sudah saya share di Spon. Sampai ketemu lagi.